Perkenalkan, nama saya Hafsa Afifah, mahasiswa kelas C PGSD PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lesson planning atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi penyusunan, evaluasi, dan juga refleksi. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua adalah evaluasi, dan yang ketiga refleksi atau perbaikan. Yang pertama adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang disusun menggunakan kurikulum 2013 untuk kelas 3 semester 1. Rancangan pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 3A di SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta dengan jumlah peserta didik berjumlah 28 yang terdiri dari 16 peserta didik laki-laki dan juga 12 peserta didik perempuan. Mereka memiliki karakteristik yang beragam seperti gaya belajar, minat, kemampuan, dan yang lain sebagainya. Pembelajaran yang diajarkan adalah tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah pada pembelajaran kedua. Untuk integrasi mata pelajarannya ada PPKN dan Bahasa Indonesia. Materi PPKN berupa kewajiban dan hakku sebagai anggota keluarga di rumah, dan materi Bahasa Indonesia adalah kalimat saran. Untuk penguatan karakter yang digunakan ada religius, nasionalisme, kerjasama, dan tanggung jawab. Pendekatannya berupa saintifik dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, dan metode yang digunakan berupa tanya jawab, diskusi, penugasan, dan ceramah. Media pembelajaran yang digunakan terdiri dari dua, yaitu media pembelajaran konvensional berupa papan dan kartu kewajiban dan hak. Untuk media digitalnya berupa gambar dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan melalui PowerPoint. Untuk sumber belajarnya berupa buku tematik guru dan siswa, dan juga untuk langkah pembelajarannya terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Untuk penilaiannya berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap menggunakan lembar observasi. Untuk penilaian pengetahuan yaitu secara tertulis berupa soal pilihan ganda, dan juga untuk penilaian keterampilan berupa unjuk kerja. Yang kedua, evaluasi. Berdasarkan analisis rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, adapun evaluasinya sebagai berikut. 1. Terdapat indikator dan tujuan pembelajaran yang belum mengakomodasi peserta didik berpikir tingkat tinggi. 2. Sintak pada model pembelajaran problem-based learning belum sesuai dan belum lengkap. 3. Langkah-langkah pembelajaran belum memuat pembelajaran berdiferensiasi. 4. Belum terdapat indikator untuk kriteria penilaian sikap. 4. Belum terdapat penilaian diri pada bagian asesmen. Dan yang terakhir, media pembelajaran konvensional yang digunakan masih sederhana. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi atau perbaikan. Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu 1. Melakukan perbaikan dengan mengubah indikator dan tujuan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik berpikir tingkat tinggi. Untuk indikator sebelum diperbaiki pada mata pelajaran PPKN yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Setelah diperbaiki menjadi menganalisis kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Hal ini telah memuat kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu C4 pada bagian menganalisis. Yang kedua, melakukan perbaikan pada kegiatan inti yang disesuaikan dengan sintak problem-based learning. Untuk RPP yang sebelumnya yaitu terlihat bahwa hanya sampai pada sintak keempat. Untuk sintak menganalisis dan mengevaluasi hasil karya belum muncul. Yang ketiga, melakukan perbaikan pada langkah pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk diferensiasi yang dipilih yaitu diferensiasi power produk pada mata pelajaran PPKN pada kegiatan individual yaitu membuat cerita pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual bisa membuat cerita pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah sesuai yang telah dilaksanakan. Dan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori atau kinestetik bisa menceritakan pengalaman pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Yang keempat, yaitu menambahkan indikator untuk kriteria penilaian. Berikut adalah penilaian sikap sebelum diperbaiki dan juga setelah diperbaiki. Yang kelima,
menambah penilaian diri pada penilaian sikap sosial. Alasan memilih ini yaitu untuk menilai sikap peserta didik dengan tujuan melatih peserta didik agar bertanggung jawab menilai dirinya sendiri, serta untuk tambahan informasi bagi guru dalam melihat sikap kejujuran peserta didik. Yang terakhir yaitu memperbaiki media konvensional yang telah dibuat sebelumnya. Media yang saya buat berupa papan dan kartu kewajiban dan hak. Perbaikan yang dilakukan adalah pada bahan yang digunakan. Media awal menggunakan bahan kertas karton sebagai papan dan juga kertas lipat sebagai kartunya. Setelah diperbaiki, media berganti menjadi pohon kewajiban dan hak. Untuk papan pohon kewajiban dan hak ini menggunakan banner, sedangkan untuk kartunya berbentuk buah apel menggunakan kertas ivory. Alasan memperbaiki media tersebut agar media memenuhi prinsip awet atau tahan lama, menarik untuk peserta didik karena terdapat gambar dan juga berbagai warna, serta kartunya bisa diganti sesuai dengan materi yang akan digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.